sekarang ini ada kelompok-kelompok tertentu dan mereka berusaha terus untuk mewujudkan mimpi mereka, satu, mengganti ideologi Pancasila menjadi syariat Islam itu tadi, juga menjadi negara Islam Indonesia. Jadi jangan heran, itulah mereka kenapa selalu mempertahankan kata-kata mayoritas, ya, mayoritas. Kenapa mereka harus mayoritas? Mereka sangat takut. Mereka sangat takut kalau negara ini dipimpin oleh presiden non-Muslim. Mereka mengatakan suatu negara yang mayoritas beragama Islam, maksud saya bukan mereka ajaran kitabnya itu mengatakan suatu negara yang mayoritas beragama Islam harus dipimpin oleh orang yang beragama Islam. Tidak boleh orang di luar Islam. Motivasi inilah Bapak Ibu yang kita bisa baca berkembang kemana-mana, termasuk misalnya mengapa ada itu penutupan rumah ibadah, mengapa itu dikit-dikit pembubaran paksa ibadah. Ini untuk mempertahankan mayoritas mereka itu supaya jangan sampai ada yang jadi manusia baru meninggalkan itu. Kalau istilah mereka jadi murtadin. Mereka pertahankan itu. Dan kenapa mereka mempertahankan di KTP itu ada agama untuk statistik. Istilah mayoritas inilah yang selalu mereka pakai untuk menghantam dan untuk berkuasa di Indonesia ini. Itulah motifnya, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak peduli apakah kepentingan negara, kepentingan nasional terganggu atau tidak demi mencapai ambisi mereka ini, termasuk di dalam hal menolak kehadiran tim Israel datang ke Indonesia. Nggak peduli mereka kepentingan nasional. Mereka unjuk gigi bahwa kami di sini berkuasa dan kami lah yang mengatur, bukan Jokowi. Dan partai pun ini adalah sekali tiga uang, main sandiwara semua. Nah, ini Bapak Ibu akan terus berlangsung. Jangan harap ini berubah. Nah, oleh karena itu bagaimana strategi kita Galarua? Maka kalau di level nasional, kalau sistem ketatanegaraan kita tidak berubah, paling bisa masuk di DPD. Tetapi di tingkat daerah, gubernur dan bupati wali kota bermain dalam artian, mari kita menyadarkan dan Galarua mendorong terpilihnya calon kepala daerah dari independen. Kalau dari independen, partai tidak bisa mendikte dia. Contoh, kalau si Ganjar Suntoloyo ini dari independen, si Balehong, si Koter-Koter ini dari independen, apa PDIP berhak mengatur-atur dia? Nggak berhak dia. Saya tambahin dikit Pak Santamer, bisa nggak? Iya Pak. Nggak, ini kalau mau bisa ini ya, class action lawsuit. Jadi orang-orang dirugikan seperti yang tadi bilang, pembuat t-shirt, restoran yang udah sign kontrak, hotel-hotel yang udah sign kontrak. Kita bikin class action melawan si Ganjar personally, kedua ke PDI, ketiga Koster. Kalau bisa terus maju ke istana Jokowi. Ini kan gara-gara mereka, kita sebagai bisnismen dirugikan secara material. Nah, itu bisa dituntut semestinya. Jadi kalian bikin class action lawsuit. Jadi kan ini gara-gara mereka kita dirugikan segitu banyak. Itu tak rasa saya, kalau menurut hukum saya pikir itu valid ya, suatu pengajuan yang valid ya. Satu, kedua, untuk saya nonton ya di acara Rossi itu banyak pemain-pemain itu yang merasa kecewa. Dia bilang, I don't know what to do. Saya nggak tahu. Soalnya selama 4 tahun ini saya berlatih cuma sepak bola. Sekarang saya nggak ada kerjaan lagi. Gimana saya bisa menghidupi keluarga saya? Saya udah nggak ada skill lagi. Saya berhenti sekolah gara-gara latihan sepak bola. Nah, angka baiknya semua ini pemain-pemain ini bisa melihat, kok agama gua kok malah menjerumuskan aku ke sedalam ini. Ya, itu aja deh kalau mau komen saya Pak Santamer. Ya ada Franslisi, ya itulah pokoknya ya. Franslisi. Selamat malam Pak Pastor, Pak Santamer dan teman-teman semua. Saya melihatnya Pak, kemungkinan ini ada instruksi dari ketua partai, karena nampaknya Soekarnoisme ya. Jadi kayaknya ini kalau kita tarik garis benang merah itu kan larinya ke partai nih. Ya jadi ya hanya
dari ketua partainya ini mungkin sekarang lagi tiarap ini. Tapi kalau saya lihat dari benang merahnya itu di situ. Salah satunya ya, di samping yang tadi sudah disampaikan teman-teman yang lain, khilafah lah atau apa. Tetapi saya melihatnya dari segi itu, Soekarnoisme. Ini kita tahu bersama bahwa di partai yang satu ini, yang moncong tikus ini istilahnya itu garis partainya itu keras sekali loh Pak, keras. Jadi mereka itu dari atas sampai ke bawah itu ya solid, keras. Jadi ya nampaknya itu petunjuk dari ketua partai itu. Ya itu aja dari saya Pak, terima kasih. Ya udah lanjut Pak Santi Amar, si moncong tikus tadi. Oke, terima kasih Pastor Paul, terima kasih semuanya, selamat malam, salam. Kita 3 hari yang lalu ya sudah membahas banyak sekali dan memberikan masukan-masukan serta pencerahan, kemudian diperkaya dari informasi dari luar, baik sosial media maupun video, memberikan perspektif baru bagi kita dan yang objektif. Ya, jadi kita Galarua mengambil posisi yang objektif, tidak partisan. Walaupun pengungkapan kita keras, memang begitu apa adanya, menyatakan kebenaran itu memang sakit. Saya akan berangkat dulu dari aspek lain yang nanti juga lebih memperkaya pemahaman kita, karakter daripada perpolitikan Indonesia ini, siapa yang mempengaruhi, kelompok mana yang mendominasi warna perpolitikan Indonesia, mulai dari dulu itu nanti akan saya katakan dulu itu kapan, sampai dengan Indonesia merdeka, sampai sekarang ini. Dan sampai nanti kapan itu, kalau ini tidak berubah, artinya persoalan-persoalan yang berulang seperti penolakan terhadap kehadiran Israel mulai tahun berapa, 56 itu akan tetap. Dan kemungkinan besar bukan hanya terhadap Israel nanti lagi begini, juga bangsa lain yang mereka bidik. Ya, mereka itu siapa? Kita nanti akan lihat. Bisa secara ideologi, bisa secara fisik. Nah, saya akan bikin sharing screen ya. Nah, ini begini ya. Jadi saya ingin menggambarkan di Indonesia ini sebelum Indonesia merdeka zaman dulu dan pengaruh perjumpaan peradaban daripada bangsa-bangsa lain yang datang ke Indonesia. Nah, jadi sebelum ya katakanlah Indonesia ini ada, sebutannya itu bukan Indonesia, tetapi Nusantara atau Nuswantara. Ya, Nusantara atau Nuswantara, dan Nusantara ini dihuni oleh bangsa-bangsa, bukan suku bangsa ya, dihuni oleh bangsa-bangsa yang berbeda latar belakang, suku, agama, dan budaya. Tetapi ada satu budaya yang secara keseluruhan bangsa-bangsa ini memiliki ya budaya itu, yaitu yang namanya disebut dengan budaya gotong royong. Ya, kalau bahasa Sanskerta itu namanya krega, gotong royong. Gotong itu artinya memikul atau membawa atau mengerjakan sesuatu ya. Dan royong itu adalah bersama-sama. Jadi mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Itulah ciri khas daripada bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini. Ya, di Nusantara. Kemudian pada abad 7-9 ada kerajaan Sriwijaya, sampai dengan abad 16 Majapahit. Pada periode ini, Bapak Ibu, pada periode ini masuk peradaban India. Peradaban India. Nah, peradaban India yang masuk ke Majapahit, Sriwijaya dan Majapahit ini justru membawa kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi, di bidang pemerintahan, di bidang adat dan peradaban. Ya, di zaman Sriwijaya dan Majapahit itu peradaban India ini. Nah, disinilah di zaman Sriwijaya yang kita kenal dengan namanya adanya Candi Muara Takus. Ya, di Muara Takus. Kemudian di zaman Majapahit ada namanya Candi Borobudur, salah satu
dari 7 keajaiban dunia, itu kan suatu teknologi yang luar biasa itu. Tapi teknologi yang luar biasa loh. Itulah pengaruh positif daripada peradaban India terhadap bangsa-bangsa di Nusantara. Ya, bangsa-bangsa, budayanya itu. Jadi budaya gotong royong yang tadinya dimiliki oleh bangsa-bangsa di Nusantara ini semakin kuat lagi, semakin berkembang lagi, semakin berpengaruh positif di dalam segala hal, di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi jangan heran, Bapak Ibu, kenapa Sriwijaya itu maju, bukan hanya di dalam pemerintahan, juga soal agama, juga soal penguasaan wilayah. Ya. Sama seperti Majapahit, penguasaan wilayah maju, itulah pengaruh peradaban India. Tetapi sesudah peradaban Islam masuk pada tahun 1400-an, secara perlahan-lahan Majapahit ini, bupati-bupatinya ya, yang ada di pesisir mulai memberontak ke pusat, ya, memberontak ke pusat karena persoalan ekonomi, bukan lain-lain. Nah, peradaban Islam ini datang ke Indonesia adalah berdagang, semuanya berdaganglah. Tetapi mereka ini tinggal di perkampungan-perkampungan, di pedalaman-pedalaman, menyesuaikan diri dengan cara hidup manusia di sana dan mengawini putri-putri daripada bangsa-bangsa Nusantara dan mengislamkan mereka. Jadi jangan heran pada tahun 1400 sampai 1800-an sampai tahun 2000 perkembangan Islam khususnya di Jawa luar biasa dan Sumatera itu. Jadi budaya gotong royong yang tadinya ada dimiliki bangsa-bangsa Nusantara ini sedikit demi sedikit terkikis, diganti oleh budaya Arab. Budaya Arab makin mendominasi di sini. Jadi kalau saya buat warnanya di sini hijau dan ini samar-samar yang biru, nah itu percampuran lah itu ya. Nah, di Eropa ketika itu ya, di Eropa pada zaman itu perang salib dan lain sebagainya, terjadi benturan yang luar biasa antara peradaban Islam dan peradaban Barat. Peradaban Barat itu diidentikan dengan Kristen. Jadi sebelum dan sesudah peradaban Islam masuk Indonesia, perseteruan atau benturan peradaban di Eropa itu masuk juga, terbawa-bawa ke Indonesia. Maksud saya ke Nusantara. Jadi ketika peradaban Barat masuk ke Indonesia yang dimulai oleh Portugis dan Belanda, ya, di mana Belanda ini masuk ke Indonesia dengan dua cara, dua tahap lah. Pertama, berdagang. Ya. Dia berdagang, lama-lama dia berubah menjadi penjajah. Kenapa dia berubah menjadi penjajah? Bukan karena kemauannya, tetapi karena oleh dipaksa kerajaan-kerajaan ketika itu yang menarik mereka untuk melindungi. Ya kan? Terjadilah penjajahan. Dan yang kedua adalah penginjilan Kristen itu ya. Nah, di masa ini oleh Belanda, penjajahan ini kan mengakibatkan penderitaan yang luar biasa ya bagi bangsa-bangsa. Ketika itu saya katakan bangsa-bangsa karena belum merdeka ya, bangsa-bangsa di Nusantara, dan ada diskriminasi katanya. Saya belum menemukan bukti-bukti antara terhadap pribumi, terhadap Arab, terhadap Tionghoa, ada perlakuan diskriminasi oleh Barat ini. Jadi respon daripada orang Islam terhadap Barat itu, peradaban Barat itu ada tiga. Satu, orang yang langsung menerima ya peradaban Barat itu, menerima dan mengadopsi. Nah, orang Islam mencap mereka ini adalah orang yang tolol, goblok itu, orang yang berdosa. Ya, orang Islam, sebagian Islam. Ada kelompok juga yang sama sekali menolak, pokoknya anti xenofobia yang berlebihan. Mereka ini yang disebut dengan fundamentalis Islam. Ada yang ketiga adalah menerima secara kritis. Nah, kelompok pertama dan kelompok ketiga ini dimusuhi oleh kelompok kedua, baik yang ada di Eropa maupun di Indonesia. Nah, ketika Indonesia merdeka, Bapak Ibu, ya, ketika pada 1908, Indonesia itu ada namanya kebangkitan nasional, bukan karena berdasarkan agama, tetapi kesadaran gotong royong tadi. Dan pada 1928 ada Sumpah Pemuda, juga bukan karena agama, karena gotong royong. Tetapi pada 1945, Bapak Ibu, di sini mulai muncul lagi fundamental itu, yaitu dengan Piagam Jakarta itu. Jadi kalau Mr. Johannes Latuharhari tidak menolak itu akan berlangsung sampai sekarang. Tetapi jangan lupa, pergulatan di BPUPKI untuk menjadikan Indonesia negara Islam, untuk tetap Pancasila itu memuat 7 syarat
syariat itu. Mereka tetap perjuangkan itu sampai sekarang. Sampai sekarang mereka perjuangkan. Jadi mereka juga pakai itu dekret presiden 5 Juli 1959 itu di situ disebutkan pengakuan daripada Bung Karno, landasan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Piagam Jakarta. Nah, jadi jangan heran sampai sekarang ini ada kelompok-kelompok tertentu dan mereka berusaha terus untuk mewujudkan mimpi mereka, satu, mengganti ideologi Pancasila menjadi syariat Islam itu tadi, juga menjadi negara Islam Indonesia. Jadi jangan heran. Itulah mereka kenapa selalu mempertahankan kata-kata mayoritas. Ya, mayoritas. Kenapa mereka harus mayoritas? Mereka sangat takut. Mereka sangat takut kalau negara ini dipimpin oleh presiden non-Muslim. Mereka mengatakan suatu negara yang mayoritas beragama Islam, maksud saya bukan mereka ajaran kitabnya itu mengatakan suatu negara yang mayoritas beragama Islam harus dipimpin oleh orang yang beragama Islam. Tidak boleh orang di luar Islam. Motivasi inilah Bapak Ibu yang kita bisa baca berkembang kemana-mana, termasuk misalnya mengapa ada itu penutupan rumah ibadah, mengapa itu dikit-dikit pembubaran paksa ibadah. Ini untuk mempertahankan mayoritas mereka itu supaya jangan sampai ada yang jadi manusia baru meninggalkan itu. Kalau istilah mereka jadi murtadin. Mereka pertahankan itu. Dan kenapa mereka mempertahankan di KTP itu ada agama untuk statistik. Istilah mayoritas inilah yang selalu mereka pakai untuk menghantam dan untuk berkuasa di Indonesia ini. Itulah motifnya, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak peduli apakah kepentingan negara, kepentingan nasional terganggu atau tidak demi mencapai ambisi mereka ini, termasuk di dalam hal menolak kehadiran tim Israel datang ke Indonesia. Nggak peduli mereka kepentingan nasional. Mereka unjuk gigi bahwa kami di sini berkuasa dan kamilah yang mengatur, bukan Jokowi. Dan partai pun ini adalah sekali tiga uang, main sandiwara semua. Nah, ini Bapak Ibu akan terus berlangsung. Jangan harap ini berubah. Nah, oleh karena itu bagaimana strategi kita Galarua? Maka kalau di level nasional, kalau sistem ketatanegaraan kita tidak berubah, paling bisa masuk di DPD. Tetapi di tingkat daerah, gubernur dan bupati wali kota bermain dalam artian, mari kita menyadarkan dan Galarua mendorong terpilihnya calon kepala daerah dari independen. Kalau dari independen, partai tidak bisa mendikte dia. Contoh, kalau si Ganjar Suntoloyo ini dari independen, si Balehong, si Koter-Koter ini dari independen, apa PDIP berhak mengatur-atur dia? Nggak berhak dia. Anda siapa? Kata si Ganjar ini, si Ganjar apa ini, yang tidak berkarakter ini. Tapi karena dia ya, dari partai, ya, manut dia, nggak urusan dia. Yang penting bagaimana supaya bos senang. Yang kedua, kita contoh dan dengar perbincangan daripada Pak Mahmud dengan anggota DPR. Pak Mahmud bilang tolonglah RUU tentang perampasan aset karena korupsi itu disahkan. Ya, Bambang Pacul bilang apa? Oh, bukan kami, ketua partai. Nah, aneh kan? Artinya partai lah yang mengatur negara ini. Nah, partai yang mengatur negara. Jadi kita tidak bisa berharap besar terhadap perubahan di Indonesia. Tetapi kalau memang Tuhan kita yang Maha Kuasa itu membuat hati para pemimpin ini bebal, sehingga dosanya sempurna, dan itulah yang membuat mereka mampus, terkutuk, maka anak-anaknya itu akan tampil. Anak-anaknya itu tampil untuk mengisi kekosongan itu. Namun demikian kita tidak boleh tinggal diam. Kita lakukan bagian kita dengan baik, Tuhan yang Maha Kuasa melakukan bagiannya dengan baik. Jadi inilah saudara-saudara, teman-teman semua memahami ya latar belakang sejarah ini dan tidak akan berubah ini. Nah, dalam konteks ini, gotong royong itu adalah kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain, kemampuan kita untuk membaca apa maunya orang lain, kemampuan kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Itu yang namanya kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial bangsa-bangsa Nusantara sebelum ya peradaban Islam masuk, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Tetapi sesudah masuk itu, coba kita lihat peradaban Islam yang masuk ke Indonesia, apa sih kemajuan apa yang dibawa?
Kemajuan apa yang dibawa? Kalau tadi India ada candi, ada Borobudur. Barat banyak ilmu pengetahuan, seni, budaya. Tapi mereka ini, kita sendirilah yang mengidentifikasi. Coba apa yang ada di Indonesia? Warisan mereka. Nah, beginilah Bapak Ibu sekalian, tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Yang penting kita tahu ini, maka dengan pengetahuan ini kita bisa mengatur posisi dan strategi. Inilah yang saya bisa sampaikan Pastor Paul untuk teman-teman kita saling mencerdaskan, saling sharing. Ayo, kita tidak boleh hanya berhenti mengetahui. Kita harus do something, harus get things done. Ya, harus sesudah kita mengetahui itu harus melakukan sesuatu. Jadi saya himbau lagi teman-teman semuanya ya, mari segera mendaftar ke Galarua, ajak teman-teman mendaftar ke Galarua. Hanya organisasi yang punya massa yang didengar di negara ini, karena begitulah karakternya. Atau kita punya uang ratusan atau ribuan triliun, itu yang namanya oligarki. Apa kita mau dicap jadi oligarki? Ya nggak mau lah. Kita adalah organisasi yang egaliter dan kekeluargaan, yaitu massa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Lanjut, Pastor. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.